kita akan belajar mengenai teknologi transportasi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teknologi transportasi. Ada yang tahu di sini transportasi itu kayak apa? Motor, ya itu transportasi. Terus lagi mobil, ya apa? Kapal. Nah, tapi motor, mobil sama kapal ini gimana cara kerjanya? Dijalankan, Bu. Dijalankan, dikendarai. Nah, dijelaskannya di sini karena sepertinya nanti itu masih kurang tahu. Nah, jadi alat transportasi seperti mobil, kapal, motor itu merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan barang dengan cepat serta menghubungkan beberapa daerah, kota atau negara. Contohnya nih, kayak Rona, dia mau pergi dari Kuansi ke Pekanbaru, Rona naik mobil, itu namanya transportasi. Oke, ya Bu. Selanjutnya, nah jenis-jenis transportasi ini ada 3. Transportasi darat, laut, dan udara. Nah, transportasi darat ini siapa yang tahu apa aja? Motor, bus, mobil, kapal, kereta api, sepeda. Oke, terus transportasi laut apa aja? Sampan, Bu. Sampan itu tadi? Kapal. Kompang, oke. Terus untuk transportasi udaranya apa aja? Oke, jadi itu tadi contoh-contoh dari jenis transportasi. Selanjutnya, karena Indonesia ini memiliki ragam suku, tentunya setiap suku itu pastinya ada transportasi yang khas dengan suku mereka. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi Melayu. Nah, transportasi Melayu ini adalah sistem perpindahan barang dan orang yang pengertiannya itu sama seperti tadi, tapi bedanya transportasi Melayu ini memiliki unsur kearifan lokal atau ciri khas dari suku Melayu itu sendiri. Nah, siapa yang tahu contoh transportasi Melayu? Tadi ada yang disebutkan teman tadi. Loro, terus lagi. Kompang, terus lagi. Sampan, terus lagi. Pompong. Apa? Pompong. Oke, itu tadi ya salah satu contohnya. Nah, dari jenis-jenis dari contoh-contoh transportasi Melayu yang paling dalam tadi itu ada dalam sampan. Nah, sampan Melayu ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi nantinya. Nah, sampan Melayu adalah jenis perahu tradisional yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk berbagai keperluan, termasuk transportasi dan penangkapan ikan. Dan salah satu contoh dari sampan Melayu yang masih digunakan sampai saat ini adalah sampan jalur yang kini digunakan sebagai alat lomba pacu jalur. Siapa di sini yang pernah melihat atau nonton lomba pacu jalur? Oh, nah, mungkin yang ada dari kuantinya. Nah, yang mau pernah? Belum. Online. Kapan-kapan aja, Bu? Boleh banget. Oke, di sini sudah membuat sebuah video pembelajaran yang dimana isi video ini akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai pacu jalur. Oke, gimana teman Ibu bisa menyimak dengan baik ya? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Kak Nisa di sini. Nah, tadi adik-adik sudah belajar tentang teknologi transportasi secara umum dan transportasi Melayu. Nah, dari pengertian sampai jenis-jenisnya. Sekarang kita akan belajar mengenai transportasi Melayu, yaitu jalur yang sekarang digunakan dalam festival Pacu Jalur. Yuk disimak baik-baik. Sebuah kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kuantan Singingi atau Kuansing, memiliki tradisi yang sudah berumur ratusan tahun, yaitu lomba pacu jalur yang kemudian menjadi festival pacu jalur. Nah, lomba pacu jalur ini rutin diadakan setiap tahun kecuali dalam 2 tahun lalu karena pandemi.
Nah, biasanya diadakan pada bulan Agustus sekalian memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi pacu jalur itu apa sih? Nah, kita mulai dari kata jalur. Makna jalur dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan makna jalur menurut masyarakat Kuantan Singingi itu berbeda. Makna jalur dalam KBBI ada beberapa macam, yaitu kolom yang lurus, garis lebar, strip lebar, ruang di antara dua garis pada permukaan yang luas, atau yang ruang memanjang di antara dua deret tanaman. Nah, sementara arti jalur bagi masyarakat Kuantan Singingi adalah sejenis perahu panjang yang terbuat dari pohon kayu utuh. Nah, pada awalnya jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu, Kuantan, di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Nah, dahulu transportasi darat memang belum berkembang, yang pada akhirnya membuat jalur menjadi benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi seperti pisang dan tebu. Nah, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 4-60 orang sekaligus. Dengan demikian, ketika berbicara tentang pacu jalur, maka makna jalur yang dimaksud adalah perahu panjang yang terbuat dari sebatang kayu yang utuh. Lalu, bagaimana sih proses pembuatan jalur itu? Rencana pembuatan jalur dimulai dengan rapek banjar, yaitu rapat warga desa, di mana rapat ini membicarakan pencarian dan jenis kayu yang akan digunakan. Nah, tahapannya melibatkan ritual izin, tarik persembahan, dan proses menebang kayu atau pohon yang akan digunakan. Nah, mencari kayu jalur melibatkan penggabungan, pemotongan, dan pelepasan benang, serta pendadaan yang memakan waktu lama hingga bahkan sampai 3 hari lamanya. Nah, setelah itu masuk pada tahapan melayur yang merupakan pengasapan jalur, di mana diangkat ke rangkaian, kemudian diasapi selama 5 jam, yang kemudian diturunkan dan dipasang pagar. Nah, selanjutnya dilakukan pemasangan ular-ular atau tempat duduk anak pacu dari batang pinang. Kemudian tahap terakhir adalah menghias jalur, yaitu menghias bagian selembayung menggunakan ukiran. Motif ukiran pada selembayung biasanya berhubungan dengan nama jalur. Misalnya, jika sebuah jalur bernama Sipasan Rimbo, maka motif ukiran pada selembayungnya juga bermotif sipasan atau lipan. Nah, motif ukiran yang banyak digunakan diantaranya motif bunga, daun, ataupun binatang. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai pacu jalur. Semoga adik-adik dapat memahami dan ikut andil dalam melestarikan budaya Melayu Riau. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai pacu jalur dan sampan jalur. Nah, sampai di sini adik-adikku sudah paham mengenai apa itu pacu jalur? Sudah, Bu. Nah, karena sudah paham, jadi Ibu ingin mengajak kalian secara berkelompok untuk mengerjakan proyek yang sudah Ibu siapkan. Nah, kalau sudah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas proyek kepada kalian yang sudah kita rencanakan pada minggu lalu. Oke, silakan duduk secara berkelompok dan keluarkan alat-alat yang sudah diminta untuk dibawa. Ya, Bu.
sama seperti pada video tadi? Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, apa sudah selesai proyeknya? Sudah, Bu. Oke, diminta dari perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau menceritakan tentang proyeknya masing-masing. Oke, siapa yang akan mewakilinya? Saya, Bu. Iva, silakan maju. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan ini adalah sampan jalur dari paku jalur yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan motif Melayu. Motif Melayu yaitu sembayung untuk motif hias sampan jalur kami tersebut. Di mana motif hias sembayung ini sebenarnya adalah terbuat dari tumbuhan paku atau pakis yang banyak ditemukan di provinsi Riau. Sekian dari kami. Oke, terima kasih kepada Iva. Jadi itu tadi pembelajaran kita mengenai pacu jalur. Nah, sampai di sini apa anak-anak ibu sudah paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Ayo, Bu. Oke, Heli, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah belajar mengenai teknologi transportasi. Nah, transportasi adalah